Jadi gini, sebenarnya KD itu bisa diteruskan ke IPK, Pak. KD. Tetapi kan Bapak merasakan sendiri ketika KD itu antara KD di KI 3 dan KD KI 4 kadang-kadang tidak sinkron, ya kan? Maka yang menjadi pedoman itu buku. Nah, buku itu kita cocokkan dengan KD itu. Jadi KD itu membahas tentang apa? Kita cari bukunya. Maka buku itulah yang akan kita breakdown menjadi IPK. Ya, saya memang hanya ngomong saja mungkin sulit ya untuk mempraktikkan. Tapi kalau misalnya saya jadi bapak, saya pasti bisa mengeksplor. Jadi saya langsung kasus gitu. Misalnya KD berapa, ayo bukunya mana. Itu saya pasti bisa berbicara. Tapi kalau teori ya teorinya hanya gitu. Jadi teorinya ya KD, nanti IPK-nya bisa sama bahasanya, ya. Kemudian bisa turun, bisa naik kan gitu. Itu aja kalau teorinya kan seperti itu. Tapi saya ingin explore. Ya contoh kecil punyanya Pak Yohanes sendiri seperti apa, nanti saya bisa bantu. Kasusnya kan seperti itu. Jadi nggak bisa saya terus harus berteori saja. Saya kan paling tidak senang kalau berlalu banyak teori, berbelit-belit teorinya itu sama, teorinya sama. IPK itu harus sejajar dengan KD itu iya. IPK boleh turun satu tingkat dari KD itu iya. IPK boleh naik itu iya, itu teori memang begitu. Teorinya memang udah mutlak. Nah, sekarang gimana yuk? Kasusnya seperti apa kan? Dan pegangannya buku ya. Jadi pegangannya buku. Jadi kita menulis RPP itu pegangannya buku. Monggo Pak Yohanes, saya ingin tahu. Ya silakan Pak Yu, presentasi. Monggo. Itu ada Pak Aris, ada, terus Bu Kartika mungkin tidak ada ya. Iya Pak. Ini tahap baru juga gabung nanti dia. ya Pak Aris. Sudah kita perbesar Pak. Ya Pak, sebentar dulu. Kode 331432 itu bisa lihat nggak permennya Pak? Bisa ditunjukkan ke saya permennya? 331 sama 432. 331 sama 432. Coba tunjukkan ke saya permennya. 331. Menelusur dulu dari KD-nya. Pak Yo, untuk menayangkan KI 1, KI 3, KI 4 mungkin tidak usah dibuat kotak kayaknya ya Pak Yo ya. Dibuat biasa aja. Buat seperti punyanya Bu Heni itu. Soalnya ya sebenarnya tidak apa-apa, bukan selera, cuma lazim aja.
saya kirim di grup WA Pak Yo, KIKD-nya Pak Yo. Belum Pak Yo. Belum. Masih RPP. Permennya belum Pak. Masih RPP Pak Yo. Bapak nanti kalau share-nya itu Bapak nggak usah milih yang tengah tapi milih yang your entire screen Pak. Atas. Pilih yang atas. Jadi kalau mau pindah-pindah nggak apa-apa, menyesuaikan. Jadi nanti Bapak ya, jadi Bapak nanti mengambil yang kayak Entire screen. Ayo stop dulu mungkin ya. stop dulu Baru diulang nanti lagi, pilih terus pilih your entire screen. Ya, yang paling atas. paling atas, pilih yang paling atas. Jadi nanti kalau mau pindah-pindah window atau pindah apa bisa kelihatan. Terlihat. Sudah berapa besar? Oke, tiga satu. Coba terus ke bawah. Enggak, saya ingin tahu dulu 331 mana? 331. Itu kan 313. 331. Bawah. Nah, ini kan. Nah, 331. Kemudian 43. Mana? Bapak kodenya 432 kan? Nah, itu berpengaruh, Pak. Coba sekarang apakah betul tuh 331 tuh, coba saya catat dulu. Mengenal ya, ini mengenal, sebentar saya catat dulu. Kemudian yang itu memakai. Oke. Bukan 43.2 ya, 43 ya. Mengenal dan memakai. Oke, coba Pak pindah ke RPP-nya Bapak. 331 mengenal dan 4.3 udah langsung pindah aja nggak apa-apa Pak, langsung pindah ke RPP, nanti screen-nya pindah sendiri. Belum. Bapak tadi pilih screen-nya itu pilih yang atas. Begitu pilih atas, Bapak nanti ngekliknya diklik share gitu ya, dipilih terus diklik share. Coba di close dulu Pak. Nah, pilih your entire screen, terus kan nanti muncul gambar ini nih, muncul gambar ini. Bapak klik gambar ini, diklik, kemudian di share. Bapak pilih your entire screen, sudah your entire ya, entire screen. Oke. Nah, Bapak pilih. Nah, kalau Bapak pindah bisa nggak? Pindah ke tempat lain. Nah, bisa kan ya? Ya. Ya, sudah bisa. Nah, ya, coba Bapak pindah ke RPP sekarang. Pindah ke RPP. Nah, bisa kan? Oke, coba saya cek nih. 331. Ini punya Bapak kah? Oke, Bapak coba mengenal lebih dalam perkembangan komputer. Oke, terus saya lihat di 4.3-nya mana? Nah, Bapak itu salah itu. Bapak menggunakan, harusnya kan memakai. Nah, di situ itu kuncinya di situ. Bapak harus copy paste dari permen itu. Copy paste aja Pak, diulangi, di delete aja itu. Tinggal copy paste aja, sak kode-kodenya. Nah, itu langsung di. Nah, itu
sak kode-kodenya di copy aja. 43. Nah, oke. Terus yang atas sudah sama nggak? 331. Mengenal, cocok nggak dengan permennya? Coba dicek lagi permennya. Ada sehari-harinya. Oke, cocok kan? Cocok kan? Oke, kalau cocok nggak perlu diedit lagi. Coba kita cek sini. Oke, ini sudah selesai nih. Sekarang kita buka KKU. Mengenal itu kayaknya C1 kayaknya ya. Coba dicek dulu. Bapak buka KKU. Coba dicek dulu Pak. C2 Pak. Coba dicek di KKU-nya. Iya, dicek aja. Nggak apa-apa, buka aja lah. Buka aja nggak apa-apa kok. Buka aja nggak masalah. Saya tuh Pak, kalau ragu-ragu saya mesti buka KKU karena saya tidak mungkin hafal KKU itu. Coba mengenal. Iya, mengenali. Kenali kan? Mengenali kan? C1 kan? Ya, apakah ada C2? Kan tidak ada kan? Tapi C1. Oke. Sudah benar. Positif C1 Pak. Oke, kalau gitu Bapak tulis aja C1. Nah, udah cukup ini dulu. Bapak diberi kata kunci di situ. C1-nya kenali ya. Coba ketik aja Bapak. Kenali atau mengidentifikasi sama. Udah ada Bapak. Oke, itu dikasih warna merah Pak biar beda. Ini saya kasih caranya kunci ya. RPP. Oke. Sekarang memakai Pak P1. Cari kata memakai. Memakai itu cari apakah ada di P1 apa di P2. Memakai ini dia. Memakai itu sama dengan menggunakan ya. Coba cari apakah ada. P2 Pak. Di sebelah mana P2? Menggunakan. P2 menggunakan, di atasnya menerapkan, menggunakan. Menerapkan, melaksanakan, melakukan, membangun ya. Menggunakan. Nah itu menggunakan Pak. Mempertunjukkan terus menggunakan. KKU yang dari saya itu loh Pak. Iya. KKL-nya beda, saya bingung deh. Coba KKU-nya yang diberi Pak Hari. Ada di grup Pak. Di grup WA. KKU yang saya berikan Pak. Nah coba P2 bawah P2. Terus Ya Om. Menerapkan, menggunakan itu ada. ada P2 kan? Ya. Bawah. Menggunakan, menerapkan. Ada di situ ada kan? Oke, ya. Oke, sekarang Bapak kembali lagi ke RPP. Ketik aja ada Bapak P2 gitu. P2, berarti ketik aja P2. Ya, sama. Berarti memakai itu sama dengan menggunakan Pak. Ketik aja menggunakan.
ada seperti ini, pertanyaannya Pak Hari, apakah ini sinkron nggak antara C dengan P? Tidak. Tidak kan? Nah, sementara permen kan nggak boleh diubah kan? Enggak. Permen kan nggak boleh kan? Ya, nah sekarang kita sendiri yang memutuskan. Kita cek nih kalimatnya, coba. Mengenal, coba Pak, mengenal lebih dalam perkembangan komputer dan teknologi yang mengubah kehidupan sehari-hari. Bapak lebih enak mana? Mau memulai dari C1 apa C2? Kita kan sendiri yang menentukan. Oke, C1 ya, positif ya. Oke. Berarti di situ C1 mengenali. Nah, kemudian Bapak kembali ke P. Nah, berarti Bapak sebagai alternatif Bapak di enter ya, enter P1. Yang cocok itu apa Pak? Mau menyalin, mau mengikuti, mau mengulang, mau mematuhi, mau mempersiapkan, mau menirukan atau mau menunjukkan? Menunjukkan yang cocok Pak. Iya, menentukan. Ya, menunjukkan. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang nanti Bapak untuk 4.3 Bapak membuat IPK dimulai dari P1, P2, P3 tidak apa-apa Pak. Anda salah. Karena apa? 4.3 kan P2 kan awalnya ya. Cuma kita putuskan ikuti yang atas berarti P1. Oke. Berarti nanti Bapak atau kita semuanya coba ke atas lagi Pak. Di IPK, oke. Bapak di 3314 itu enter Pak. Enter. Ya enter. Nah, itu harusnya tidak 314 tapi 3311. Nah, itu diedit menjadi 33111. Kan begitu toh aslinya? Nah, ya kan? Coba Bapak ketik aja C1. Ketik aja C1, enter. Enter Pak. Nah, terserah Bapak. Ya weh, C2, oke. Terus enter lagi C3. Oke, udah ya. Sekarang yang bawahnya, yang IPK di IPK-nya yang P, IPK-nya nah itu di 43 itu di enter Pak. Enter. Enter. Nah, itu menjadi 43.1. Ini hanya kode aja kan? Iya kan? Oke, ketik aja Bapak P1. Enter lagi. Enter lagi. P3. Nah, sekarang saya tanya nih, apakah Bapak menyalahi aturan untuk KD 4.3? Tidak, Pak. Tidak menyalahi aturan. Kenapa? Karena memakai itu kan P2 ya kan? Nah, tapi kan sudah diwadahi itu P2-nya kan? Nah, Bapak turun 1 tingkat boleh nggak? Kan nggak apa-apa. Naik 1 tingkat boleh nggak? Kan nggak apa-apa. Oke, coba ke atas lagi Pak. Nah, itu C1 kenali itu kan C1 Pak, ya kan? Kemudian Bapak C2 kan? Nah, sekarang C3 itu naik 2 tingkat, boleh nggak? Kan nggak boleh kan? Sekarang Bapak harus memutuskan. Kita harus memutuskan apakah C122 atau C1, C1, C2. Kalau saya disuruh pilih C1, C2, C2 Pak. Coba ketik sekarang, ganti C1, C2, C2. Oke. Nah, karena di sini C1, C2, C2, maka ke bawahnya harus diganti Pak, menjadi P1, P2, P2. Nah, ya. Menyalahi aturan nggak? Kan nggak. Semuanya tidak menyalahi aturan. Ya, nah
sekarang kalau sudah seperti ini, Bapak cari bukunya, Bapak cari KKU-nya dan konsultasi kepada guru pamong. Nah, wes. Pak, yang cocok untuk materi mengenal lebih dalam perkembangan komputer itu apa, Pak? C1, Pak. KKU-nya. Ya udah, misalnya mengenali silahkan. Materinya apa, Pak? Tanya tuh ke guru pamong, ya. Gitu, Pak. Nah, kalau Pak Hari kan lebih kepada konstruk, toh. Konstruknya tidak menyalahi. Ya. Ini kan konstruk ini. Konstruknya oke, ini di oke, sudah selebihnya tanya ke guru pamong. Guru pamong yang tahu persis substansinya seperti apa. Kalau Pak Hari kan ya tahu, cuma kan tidak begitu mendalam meskipun sama-sama TKJ ya. Pak Hari kan TKJ. Nah sekarang Pak Yo, Bapak konsep pembuatnya mendesain IPK dari awal sampai ini Bapak bisa menangkap dari awal tadi itu, dari awal jadi ketika ada perubahan ini terus didesain, nah sudah bisa menangkap. Jadi sebenarnya teorinya sederhana kan ya. Jadi KD dan IPK sejajar, betul? Boleh turun satu tingkat, boleh naik satu tingkat, oke? Tapi di sisi lain kita harus mensinergikan antara KD di KI 3 dengan KD di KI 4, harus sama, Pak. Iya kan? Karena harus sama, maka harus sinergi pula antara IPK di KD 3, IPK dengan KD 4 kan gitu. Itu yang penting, Pak. Itu siapa yang membuat IPK? Guru, Pak. Bukan permen. Kalau permennya udah itu paten, udah bisa diubah-ubah. Nah, Pak Hari itu hanya bisa mengantarkan di konstruknya ini, Pak. Nah, selebihnya Bapak memperdalam di guru pamong. Nah, sekarang Pak Hari masih di konstruk. Apa enaknya C1? Ya cari teorinya di C1 apa. Nanti setelah C1-nya ketemu, masukkan C2-nya, masukkan C2-nya lagi kan gitu ya. Nah, yang tahu persis guru pamong. Nah, nanti pada saat Ibu tuangkan ke tujuan, ya tinggal ganti aja C1, C2, C2, P1, P2, P2. Kita cocokkan tuh antara condition-nya dengan behavior-nya kan gitu toh. Itu aja teorinya Pak Hari. Selesai menurut saya. Terus nanti kondisi-kondisi yang ada di tujuan ada berapa dicocokkan dengan model pembelajarannya. Selesai sudah kan gitu ya. Nah, kalau Bapak sudah menguasai teori yang Pak Hari berikan, apapun kasusnya bisa terselesaikan. Dan kita yang harus mengatur, Pak. Kita yang harus, fungsinya dosen pembimbingnya di sini, fungsinya guru pamong gitu, Pak. Saya, yang penting paham dulu, termasuk kode-kodenya Bapak harus tahu persis filosofinya gimana, hierarkinya kayak apa. Boleh mau membuat contoh yang lain, silakan buka KD berapa, silakan, saya akan bantu. Ya, silakan teman-teman. Silakan Pak Disit, Pak. Pak Hari, izin bertanya, Pak. Silakan. Misal kalau ini KD 331 ini masih berlanjut untuk pertemuan selanjutnya, untuk IPK-nya apakah kita meneruskan dari IPK yang dari KD sebelumnya? Misalkan tadi udah C2 331.3 untuk pertemuan ke selanjutnya 331.4 atau kita 331.1 lagi. Gini Pak, pertanyaan saya sederhana. Bapak menggunakan berapa fase dulu? 2, Pak. Nah, kalau 2 fase, Pak, ini dianggap satu fase sampai di sini selesai. Tuk sudah. Ya. Ini satu fase, saya anggap satu fase. Tuk sudah. Iya. Ya. Sekarang Bapak fase 2-nya
itu mau sama dengan ini atau mau naik satu tingkat. Yang jelas kan tidak boleh Pak naik satu tingkat, karena posisinya kan di C1 di situ. Berarti Bapak harus memperkaya lagi di C2 lagi. Iya Pak. Nah, sekarang kasusnya kalau dua fase itu kan berarti hubungannya sama materi dengan metodenya kan, dengan model. Materi dengan model. Nah, sekarang saya tanya nih, dengan 3311 dan 3312 serta 3313, ya nanti Guru Pamong bisa bantu saya. Apakah cukup nih dilaksanakan satu kali pertemuan dengan JP dua kali dengan 2 kali JP misalnya? Cukupkah? Kalau yang saya buat ini Cukup. Tapi misal itu Pak, hanya untuk contoh aja. Kalau misalnya Jangan, Pak. Jangan, saya tidak mau contoh. Jadi misalnya ini sudah cukup, maka satu fase. Satu fase aja. Tapi Ya. itu yang tadi saya buat 2 biar dapat saya untuk evaluasi M5. Bapak evaluasi itu kan satu kesatuan dengan pembelajaran inti. Kenapa? Iya. Kenapa harus dipisah dengan fase? Di fase yang kedua Pak, di fase yang kedua. Ya, sekarang saya tanya dulu ya. Saya tanya dulu. Ketika Bapak berapa JP dulu? JP 1. Satu kali pertemuan. 2 JP. Satu kali pertemuan, 2 JP. 2 JP. 1 JP-nya berapa menit? 35 menit Pak. Berarti ada 70 menit ya. 70 menit ya. Nah, pertanyaan saya begini. 75 menit itu apakah bisa Bapak menyelesaikan 3311? Masih bisa? Bisa Pak. Masih bisa. Apakah masih bisa menyelesaikan 3312? Masih. 3312 kayaknya enggak Pak. Karena untuk yang kedua kita masuk ke 332 Pak. Untuk KT yang 332. Gini saja. Saya lebih baik lihat punyanya Pak Fir aja. Ya. Saya harus lihat kasusnya, karena kalau contoh kasusnya di tempatnya Pak Yo dengan Bapak kan beda. Ya. Sekarang Pak Yo ini pakai satu fase apa 2 fase Pak Yo? Sekarang gini, Bapak kok memulai dengan 3314 itu dasarnya apa? Tapi meskipun kedua fasenya fase 1 kan? Ya, tidak. Nah, kalau Bapak kan gini, 1 KD kan boleh 2 RPP. Ya kan? Anggap aja ini RPP yang kedua dengan KD yang sama, ya kan? Bapak nggak usah ditulis 3314, nggak usah, tetap aja 3311. Tapi untuk materi yang lain. Iya Pak. Sama pertanyaannya Pak, maksudnya seperti itu Pak Yohanes tadi. Jadi makanya kita diskusi memang seperti itu. Saya ingin tahu bukunya kan, ini kembali kepada bukunya ini, Jadi begini ceritanya. KD itu ya, 1 KD boleh 1 tema. 1 KD boleh 1 tema ya. Berarti boleh 1 RPP kan? Nah, kenapa kok 1 KD boleh 1 RPP? Karena temanya cuma 1. Tetapi 1 KD bisa 2 RPP, bisa 3 RPP, bisa 4 RPP. Karena apa? Karena temanya banyak. Nah, untuk mengetahui tema sedikit, tema banyak dari mana? Dari buku. Jadi kita menentukan IPK itu tidak berdasarkan hati kita, tapi berdasarkan buku.
sekarang saya tanya ke Bapak Ibu yang ngajar nih. Untuk 331 ya, KD 331 ya, ada berapa tema? Coba saya tanya. Ada 2 Pak. Ada 2 tema. Ya. Oh ya sudah, kita putuskan kalau